ya. Matikan dulu kameranya, Dek. Udah bagus mungkin jaringan, Dik. Kenapa enggak kelihatan kameraku busuk, Mas? Bagus. Bagus, Ci. Terpentul Bagus, Ci. Oh ya. suaraku Dunasme. Cuma suaraku. Ya, Iya, terpentul. Oh, tunggu dulu. Sudah bagus suaraku? Iya. Ya, enggak, Mi. Oh, oke. Lagi di kampus. Oh, di kampus, Ki? Iya, menguji KPPG baru selesai. Iya. Oke, Mi, kita mulai, Mi. Oke. Apa ini program tak, Bu Fitra? Sambil makan karena belum pakai makan siang. Ya, yang pertama ini kegiatan program sekolah Dada air yang ingin dikembangkan. Masing-masing Ki dulu kapan bercerita tentang program tadi baru sudah itu disatukan begitu. Terima kasih. Iya, makan. Yang ingin menjadi target. Itu karakteristik lingkungan. Bu, buat ini program baru atau program yang sudah ada di sekolah dikembangkan? Kalau tadi mendengarkan Bapak tuh, dia suruh dulu masing-masing bercerita tentang program yang ada di sekolah tak. Kemudian siapa tahu dengan cerita tak ini masing-masing di program. Kita bisa buat program baru, tapi dari program yang ada dari masing-masing sekolah tak. Begitu tadi saya pemahamanku, program baru yang kita bentuk, tapi dari program yang ada di masing-masing sekolah, misalnya kayak saya tuh, di sekolahku itu baru dibentuk program yang dari gubernur itu tuh, yang 3S, yang sedekah 1.000 sehari, saya istilahkan. Oh, Ibu Afri kelompok 2 ya, Ibu Afri. Kelompok 2 Ki Bu Arfi sesama tingkatan SMP. Bu Sukma ada yang ingin ditanyakan kami Kalau saya di sekolahku itu Rabu sehat, Rabu literasi, terus Jumat ibadah, sama 1 kali sebulan kombel. Itu yang saya lakukan di sekolah, yang program yang ada saat ini. Kalau program gubernur kan setiap hari 1.000. Saya sudah lama itu kulakukan, sudah setahun nih saya lakukan itu program setiap Jumat, Rp1.000 per siswa. Jadi uang itu dikasih kepada peserta didik yang membutuhkan. Contoh ada peserta didik yang yatim, tinggal di panti asuhan, dia dikasih uangnya itu untuk biaya transportasi, begitu. Setiap Jumatnya itu kita lakukan, Budi. Setiap Jumat sebelah ini. Oh, iya. Kalau kami setiap hari. Setiap dulu, sekarang setiap hari program gubernur, iya. Jadi kalau saya Bu, kan hampir mirip jadi semua kapal karena kita kan dengan provinsi. Ya, jadi sama SMK tuh. Iya. Iya. Kalau kan program barunya memang Pak Gubernur itu 3S yang dilakukan setiap hari. Sama juga kalau saya sama Ibu Nasmi dulu sebelum ada 3S
kami juga di sekolah sudah buat program yaitu Jumat berbagi. Setiap hari Jumat memang ada bagian dari OSIS keliling di setiap kelas sedekahnya seikhlasnya murid. Ada yang tidak dipatok bisa bilang harus 1.000 tapi seikhlasnya murid. Siapa tahu ada yang cuma 5.000, 2.000 dari seikhlasnya Bu. Kemudian kalau senamnya kita di sini yang kayak kalau Ibu Nasri kan Rabu Sehat, kalau saya Kamis, hari Kamis itu dilakukan senam pagi-pagi. Kemudian Jumat ada banyak kegiatan. Yang pertama kayak itu Jumat berbagi setiap hari Jumat. Kemudian Jumat ibadah itu di rolling. Misalnya kelas 10 minggu ini berarti minggu depan kelas 11. Kemudian di roll lagi kelas 12 begitu terus, Bu. Kemudian ada lagi setiap hari Jumat itu 15 menit itu juga. Oh iya, berarti ini pada dasarnya tuh kita semua programnya sama aja karena sama tingkatan Ki. Sekarang mungkin bisa kita bicarakan bagaimana menyatukan ini ke satu program yang akan kita tampilkan nanti di diskusi kelompok, karena kan sebenarnya sama jenis semua program, tak ada Jumat ibadah. Kami juga di sekolah seperti itu ya, ada Jumat ibadah, ada Rabu Sehat. Kami malah Rabu Sehat itu biasa bergabung sama masyarakat sekitarnya, karena memang ada juga program kantor camat itu Rabu Sehat. Jadi biasa kami berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi ini mungkin sekarang Bu Fitra karena sama jika semua program tak ini ternyata ada Jumat ibadahnya, ada Rabu Sehatnya, terus ada sedekahnya. Berarti memang sama semua jika sekarang kita tinggal membicarakan yang mana yang kita mau angkat untuk diskusinya ini. Kalau saya tuh Bu, kan mungkin hampir sama atau bagaimana, beda dari SMA sampai SMK. Kalau saya literasi yang kurang itu di sekolah, literasi yang membaca bahasa Indonesia, bukan jadi literasi Al-Quran. Iya, sama Bu Fitra. Saya juga di sekolahku literasi yang kurang. Sama numerasinya Bu, berhitungnya. Kalau kan saya kebetulan guru matematika, kalau dasarnya anak-anak masih kurang. Mungkin ada beberapa di kelas, bayangkan begitu, pernah saya dapat kasus kelas 1 SMA, ini kelas 10, dia tidak tahu caranya menjumlahkan secara bersusun. Iya, betul tidak sekali. tahu yang mana dia simpan di satuannya dengan satuannya. Tidak tahu kalau dijumlahkan itu harus dikasih sejajar puluhan dengan puluhan. Jadi yang dua memang itu yang kurang di sekolah saya Bu. Saya lihat tuh Bu, numerasi dengan literasi. Oh iya Bu Fitra, sama Bu Fitra. Kalau misalnya kita mau buat program itu, saya juga setuju. Karena di sekolah kami itu di SMK, sebenarnya berhitungnya tuh sangat diperlukan sekali, utamanya di jurusannya saya. Persis sama saya punya siswa itu, Bu, ketika saya bikin pola, saya suruh mereka menghitung, membagi-bagi yang tersusun ke bawah. Mereka sama sekali tidak tahu. Jadi kita mulai dari nol. Pasti kalau disuruh membagi pasti ngambil HP-nya baru dia membagi lewat HP pakai kalkulator. Tapi kalau coba Maki kalau dibilang itu manual, bilang susah Bu karena kan dia sudah tergantung sama HP. Kan sekarang itu zamannya di mana-mana ada HP, jadi tapi kan kalau ulangan semester dilarang. Kenal kan tidak pakai HP. Jadi bagaimana caranya menghitung? Misalnya kayak kita kan pola. Kan pasti pakai angka. Misalkan 12 cm mau dibagi 3. Nah, kalau tidak tahu itu Bu, dasarnya gimana? Iya, makanya tuh kalau ujian Ibu Tos pasti selalu salah karena ndak pegang mi HP. Itulah Bu.
Jadi program itu kira-kira menurut kita Ibu Fitra di sekolah tak program apa yang kita mau buat kira-kira untuk anak-anak ini supaya mereka itu berminat untuk selalu membaca dan selalu belajar menghitung, utamanya bagi-bagi. Iya Bu. Apa deh Bu? Kalau saya lihat itu Ibu Nasmi kemarin dia ada programnya literasi apa itu Ibu Nasmi? Yang kita buat program apa tuh ya literasi? Tidak kedengaran ke Ibu Nasmi. Iya lagi sibuk. Saya ini lagi naik kolesterol kayaknya Bu, jadi minum Kak Bene. Deh. Sudah Kika pemakan daging. Kacang Bu. Oh ya. Kita ambil saja itu program literasi Bu Fit, karena rapor merah pendidikan memang masih merah itu literasi dan numerasi. Sebenarnya kan pemahaman konsepnya seperti ini, literasi itu bukan sekedar menyuruh peserta didik tak membaca, tapi bagaimana peserta didik itu selesai dibaca itu dia bisa implementasikan apa yang dia baca, apa yang dia dapatkan, pengalaman apa yang dia dapatkan. Selain itu disuruh cuma baca, tapi tidak disuruh siswa implementasikan begitu. Jadi ada juga programnya. Kenapa Bu? Cari dulu tempat tempat berlindung karena keluar dari ruangan. Iya, itu cocok itu literasi misalnya yang kita angkat, tinggal kita mencari nama programnya apa, nama kegiatannya, ceritanya toh. Iya. Jadi ceritanya ini kita bikin nama program kegiatannya itu ekstrakurikuler toh. Hanya ini kita lakukan di luar kelas, tapi masih tetap berhubungan dengan kurikulum. Jadi nama kegiatannya nama programnya ekstrakurikuler deh. Nama programnya ekstrakurikuler, nama kegiatannya literasi, tapi dikasih nama literasi apa? Bu, sampai jam berapa kira diskusi Bu? Iya, tidak kuperhatikan saya tadi jamnya jam berapa. Saya sekarang. Jadi Bu yang diangkat literasi dan numerasi atau literasi saja atau numerasi saja Bu? Bisa kapan? Bagaimana itu? Tidak bisa dan numerasi. Iya, kasih gabung Ibu Fitra. Karena masih merah itu di rapor pendidikan. Literasi dan numerasi. Ayo. Mana disimpan ini? Berarti itu literasi masuk nih literasi Al-Quran atau tidak Bu? Bukan, literasi membaca saja. Literasi membaca saja. Oh. Iya. LN. Tapi harus kayaknya dikasih nama di literasi apa. Bagus bikin singkatan-singkatan Bu. Iya. Kan literasi dan numerasi. Berarti ada huruf nu dan li. Ada li, ada nu. Linu. Linu. Nuli. Atas. 10.000. Kalau ini kita kan tingkat menengah. Tingkat menengah, tingkat atas.
Tunggu saja. Ada kita ambil kemarin di oleh LMS Bu Fitra yang soalnya itu. Ada kita ambil di LMS. Kita kasih. Tidak, Bu. Yang ada itu yang suara. Tidak, Bu. Kita ambil. Suara itu untuk mengeluarkan voice untuk mengeluarkan ide atau pendapat, sedangkan choice itu adalah pilihan gagasan yang dikeluarkan oleh peserta didik, sedangkan ownership itu adalah kepemilikan atau kesempatan peserta didik berpartisipasi. Ya itu maksudnya dari yang akan kita angkat ini literasi dan numerasi. Nanti kita bahas itu tentang itu tadi, suara, voice, dan kepemilikan toh itu yang kita akan bahas. Suara, voice, iya. Dan kepemilikan. Iya, dari judul yang kita angkat itu literasi dan numerasi, yang akan kita bahas tentang kepemimpinan siswa, yang suara, voice, dan kepemilikan. Jadi kenangan. Jadi misalnya supaya dalam sekali baju itu contohnya begini. Jadi dua yang mau tahu, Bu, dikembangkan? Iya, dua. Karena kan ceritanya itu satu kesatuan gitu kalau di rapor mutu sekolah itu satu kesatuan gitu, literasi dan numerasi. Jadi tidak apa-apa, jadi langsung dua-duanya kita angkat. Ada dulu. Kemarin itu saya sempat lihat contoh. Sumber daya. Di sini ada itu contoh
contohnya programnya orang tuh yang dia buat, saya lihat mading. Jadi nanti itu Bu Fitra tuh harus buat alasan alasan pemilihan kenapa program itu kita buat. Terus kita buat juga strateginya. Strategi yang mendorong suara daripada peserta didik, kenapa kita jalankan itu. Terus terus ada bentuk kolaborasinya. Bagaimana itu bentuk kolaborasinya kalau kita angkat gitu kegiatan narasi dan numerasi. Itu yang mau diangkat nanti untuk dibuat kanvanya. Iya, Terus Bu. kesimpulan. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama itu di Canva tujuan pembelajarannya. Kemudian rencana programnya, itu tadi literasi dan numerasi, itu rencana program. Setelah membuat rencana program, bagaimana program itu dijalankan? Bagaimana program itu dijalankan? Setelah itu, dia minik ceritanya, bikin minggu-minggunya tuh berapa lama kita mau jalankan itu kegiatan, siapa pengurusnya, terus siapa pelatihnya, begitu itu kayak membuat kayak membuat kegiatan kombel pelatihan. Iya. Harus mungkin nanti kalau membuat rencana kerjanya, bagaimana itu program itu dijalankan. Berarti kita harus buat jadwal kapan dilaksanakan itu kegiatan literasi dan numerasi itu. Terus lingkungan yang mendukung. Jadi bagaimana program itu dijalankan, terus lingkungan yang mendukungnya. Jadwal, terus lingkungan. Tentuan. Alasan pemilihan program. Diharapkan menjadi Untuk kolaborasinya. Jadi apa lagi yang akan dibahas nanti? Tadi pertama pasti kita akan buat dulu tujuan pembelajarannya. Setelah itu kita akan buat rencana programnya. Apa nama rencana programnya? Terus bagaimana itu program dijalankan? Bagaimana program dijalankan? Setelah kita buat bagaimana program dijalankan, kita buat jadwalnya. Bagaimana program dijalankan. Kemudian buat jadwal
kegiatannya. Setelah itu lingkungan yang melatih. Fokus pada karakteristik lingkungan. Setelah lingkungan sekolah yang seperti apa itu anak-anak sebenarnya di lingkungan. Kemudian kita buat alasannya. Alasan pemilihan program. Kemudian kita buat strategi yang mendorong. Strateginya. Strategi. Oke. Itu tadi yang pertama di rencana program itu literasi dan numerasi. Terus bagaimana program dijalankan? Kira-kira menurut Tabu bagaimana itu program nanti dijalankan? 1 kali seminggu atau bagaimana? Apakah dia berupa pelatihan? Sekali seminggu kayaknya, Bu. Oh, jadi nanti ini bagaimana program dijalankan, kita menjalankannya sekali seminggu berarti Kan ini dia termasuk kegiatan apa ini Bu Fitra? Ini ekstrakurikuler atau dia kokurikuler ini atau ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler karena dia berhubungan dengan kurikulum. tunggu dulu, Bu. Kan ada apa kata dia? Ada ekstrakurikuler, ada kokurikuler. Kalau kokurikuler itu berhubungan dengan kurikulum pembelajaran. Kalau kokurikuler, ya, kegiatan pembelajaran yang gitu. dilakukan melalui penugasan struktur terkait satu muatan atau dari muatan atau mata pelajaran kegiatan kurikulum dimasukkan lebih memahami materi pengajaran yang telah dipelajari. Oke. Dia tentang pembelajaran. Kalau kokurikuler tuh, kalau ekstrakurikuler itu kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kurikulum tuh, kayak sesuai dengan minat bakatnya. Ya, minat bakatnya. Berarti kegiatan ini termasuk kokurikuler karena dia pembelajaran literasi dan numerasi, bukan ekstrakurikuler. Terus di sini jadwal kegiatannya sudah tadi kita jalankan 1 kali seminggu. Iya, jadi di rollin tuh Bu, misalkan hari ini minggu ini numerasi, berarti minggu depan literasi supaya enggak bosan. Supaya enggak bosan anak-anak. Iya, betul. Oke, jadi setelah itu kita buat jadwalnya 1 kali seminggu dengan pergantian antara literasi dan numerasi. Kemudian ada nanti alasan pemilihan. Alasannya bukan melihat peserta didik yang masih kurang dari dasar matematika. Kalau numerasi kan menghitung, berarti dasar matematikanya yang kurang. Kalau literasi, kalau saya Bu, ada memang kelas 10 ini yang baru-baru ada yang tidak tahu membaca. Iya. Jadi karena mungkin entahlah karena apa penyebabnya sehingga tidak tahu menulis, cuma tidak tahu bacanya. Iya, berarti
dia dikelompokkan itu di kelompok siswa yang berkebutuhan khusus. Iya, jadi kan 2 orang, kebetulan anak waliku Bu, 2 orang. Ya. Yang satu masih mengijah. Jadi kalau Iya. baca, misalkan apalagi kalau ada huruf matinya menjelaskan, nah tahu bilang apa mau bilang. Tapi kalau kayak gampang-gampang ya kayak bagi, baca, ndak Ji. Cuma kalau ada huruf mati kayak atau mengganggu kan ada NG. Ndak tahu nih itu apa. dia tidak bisa sambung. Iya, itu yang satu. Jadi diajar dari mulai itu A, I, U, E, O, babi, bu, bebo, begitu caci. Iya. Nah, setelah dilakukan perlakuan selama kurang lebih 2 bulan ini, tak yang satu. Cuma yang satunya ini entah karena mungkin katanya sih pernah kalau bukan sakit kecelakaan itu sehingga kayak kemampuan untuk menghafal hafal huruf tidak bisa memang Bu. Jadi tanganku karena ada satu masih ada satu yang tidak tahu mentok membaca. Cuma nak tahu je mana tulis. Tahu je nak tulis cuma nak tahu nak baca. Iya. Ada juga yang viral itu pernah di TikTok yang 30 orang siswa SMP yang tidak tahu membaca. Maaf Bu Fitra, tadi lobet laptopku. Iya, memang terjadi begitu. Makanya itu ada tuh program pemerintah itu kasih pelatihan ke guru-guru untuk membimbing siswa-siswa yang berkebutuhan khusus begitu. Kasih di pelatihan guru-gurunya. Saya juga menurutku butuh literasi, bukan cuma literasi membaca. Ada juga murid yang tidak tahu itu literasi membaca soal, Bu. Bu Fit. Ya. Bu Nas. Maaf, kagak Bu. Laptopku. Iya. Putus-putus ki suara teh Bu Nasmi. Yo, putus-putus ki. Iya. Kedengaran? Baik, ya sekarang bagus Mi. Terus apa program sekolahnya? Itu Mi tadi yang saya bicara sama Ibu Fitra, yang kita akan angkat itu literasi dan numerasi. Terus yang akan kita bahas di dalamnya itu nanti Bu, rencana programnya kan itu tadi literasi dan numerasi. Kemudian bagaimana program itu dijalankan. Tadi kita bicara bahwa program itu kita jalankan 1 kali misalnya seminggu dengan bergantian minggu ini literasi, minggu depannya numerasi, seperti itu. Kemudian harus juga buat jadwalnya, misalnya kelas berapa dulu minggu ini, atau misalnya di sekolahnya Ibu Fitra banyak kelas, berarti harus diatur jadwalnya. Jadi harus ditempatkan nanti jadwal yang akan kita lakukan di situ. Jadi dimulai dari rencana programnya apa, bagaimana program itu dijalankan, jadwal kegiatannya, terus lingkungan yang mendukung seperti apa sarana dan prasarananya. Kemudian harus juga bahas di situ alasan tak pemilihan program literasi dan numerasi. Kemudian kita bahas juga strategi-strategi yang akan kita lakukan untuk anak-anak yang mau kita hadapi, begitu mungkin. Ini tadi Bu Nasmi, Ibu Fitra bercerita bahwa kenapa ini perlu sekali kita angkat, karena memang masih terdapat gitu terkadang siswa yang kita dapatkan yang dia bilang Ibu Fitra pintar ki menulis tapi tidak pintar ki baca, apalagi kalau huruf-huruf yang ada anunya di tengahnya katanya. Iya, kebetulan anak waliku itu ini yang kelas 10 sekarang ada 2 siswa yang terdeteksi tidak tahu membaca. Awalnya tuh dibilang masa ada kelas 5 tidak tahu membaca. Ternyata di tes Bu, karena waktu asesmen yang awal itu
pengenalan waktu MOS tuh Bu, PLS. Di tes literasinya membacanya ternyata ada itu nih, kebetulan di anak waliku lagi 2 orang yang tidak tahu membaca. Jadi diajar dari awal, tapi kan ada itu cara mengajar yang bukan mengeja, yang beaba, teata begitu tuh Bu. Ada yang kayak hidup yang kita ajarkan dulu, hidupnya a i u e o, babi bu bebo, caci cu ceco, tati tu teto. Jadi kalau setelah dia tahu dia diperkenalkan lagi huruf yang kayak mengganggu, menjelaskan, yang huruf-huruf mati, menyapa. Kan kalau ada itu 2 huruf, yang huruf mati dan huruf hidup yang berdekatan, dan tidak tahu nih. Kemudian di sisi mungkin di sekolah gitu Bu Fit, masih ada kelas 10 itu ndak tahu membaca. Nah, itulah Bu. Maksudnya mau ki malu dengan si murid, tapi kan mau di apa Bu? Tugas tanggung jawab itu semua mapel itu ada itu memang dulu programnya ada itu pernah dulu programnya gubernur, dia suruh mendata semua siswa yang tidak tahu membaca. Setelah masalahnya kita terbentur dari programnya pemerintah Kabupaten Goa. Di Goa itu tidak boleh jenjang tinggal kelas, makanya di SMA itu ada seperti itu. Nah di SMP tidak boleh tinggal kelas. Jadi efek dari programnya kabupaten seperti itu. Jadi caranya itu sebenarnya guru mapel ajar ke peserta didik membaca, begitu saja. Tapi kan sebenarnya tanggung jawab tato Bu, jadi sebagai guru bagaimana caranya supaya bisa membaca. Setidaknya kalau mungkin menghitung oke lah, tapi kalau membaca kayak kelas SMA ini di tingkat SMA kayak bagaimana? Banyaknya saya juga pernah dapat siswa begitu tuh, apa istilahnya itu, berkebutuhan khusus mungkin di istilahnya tidak tahu membaca tuh. Jadi akhirnya aku kasih tahu itu orang tuanya, tidak mau ibu kasih masuk anak di SLB. Di sana itu ada gurunya khusus untuk menangani hal-hal kayak begitu. Kalau kita di sini tidak terlalu ditahu ilmunya kalau anak-anak seperti itu. Tapi kalau memang di SLB ke sekolah, dia memang ada ilmunya untuk mengajarkan anak-anak lebih cepat membaca, lebih cepat menghitung, karena dia memang pelajari, kasih tahu gitu orang tua siswa begitu. Nah bilang dulu akhirnya tuh, jangan ibu deh malu-malu kok kalau anakku sekolah di SLB, biar di sini. Saya paling perjanjian 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak tahu membaca, kasih pindah ke anak di SLB begitu Kak, itu awalnya. Tapi mungkin karena itu anak semangat 3 bulan bisa. Iya, dari minat aja kalau mau. Iya. Tapi dia tiap hari diajar itu membaca selama 3 bulan. Lama Ibu yang kemarin itu yang sudah paham, yang tahu membaca, setiap ada itu yang guru bahasa Indonesia pasti dipanggil ke ruangan atau di manakah untuk belajar membaca. Akhirnya yang satu ini sudah tahu membaca. Iya, sama jadi anakku 3 bulan dong belajar. Bisa nih. Makanya saya bilang tuh, ternyata ini anak-anak bisa karena bayangkan dia sekolah dari SD sampai SMP. Mungkin santai-santai itu akhirnya betul-betul bisa Ji. Saya menurutku tuh Bu, kalau literasi bukan cuma literasi membaca saja, tapi artinya kata membaca soal. Literasi
soal karena biasa apa yang kita mau untuk dijawab siswa lain kerja. Iya. Tiap kata itu yang soal. Seperti ya, itu tuh tes asesmen sekarang literasi dan numerasi. Iya. Intinya Saya literasi dan kemarin- numerasi saja, Bu Fitra. Iya. Apa bagus nama programnya, Bu? Cara deh, cerdas. Cara deh. Iya. Cara deh. Cara deh. Cara Itu nama deh. kegiatan itu. Ah? Nama kegiatan itu, Dek. Iya, cara deh. Kalau apa lagi itu Bu Nasmi? Nama program dulu pertama, Dek. Nama program kurikuler. Nama kegiatan cara deh. Iya. Dari Mungkin kita bisa. di Memenja itu. Kan kalau programnya gubernur cerdas Ki. Jadi kalau kita di Goa bilang saja cara deh Ki. Bagus Ki, mungkin Bu ada nama yang singkatannya ini numerasi dan literasi. Literasi dan numerasi. Kalau kayak saya di matematika tahu Bu, gamma. Kan itu gamma ada namanya dari matematika. Gamma itu kepanjangnya games matematika, misalkan begitu Bu. Kayak angka, ajang kompetensi matematika. Saya cari kata-kata yang begitu mungkin Bu. Bisa tanya bilang cara dek, tapi ada itu apa kepanjangannya D. Cara. Bah, sebentar dipikirkan. Tulis mi dulu toh literasi dan numerasi. Kapan kali Bu? Berarti rukul Ki kembali besok. Tapi di LMS hari Senin? Dikasih masuk di LMS, kemudian ini nanti hasilnya dikasih masuk di LMS, kemudian diskusi kita di LMS. Enggak, Mi Bu. Kayaknya enggak, Mi. Berarti hasil. Berarti ini Mi kita buat Mi sekarang anunya. Misalnya itu tadi ya. Iya. Kalau ada pendapat aku simpan langsung. Jadi itu tadi tuh kita tulis nanti deh jenis program kokurikuler, nama program literasi dan numerasi. Iya. Jenis program kokurikuler. Iya. Nama programnya sedikit lagi baru selesai. Nama program literasi dan numerasi. Terus karakteristik lingkungannya. Karakteristik lingkungannya. Karakteristik lingkungannya yang kita mau angkat itu adalah lingkungan sekolah yang apa itu tadi, yang gemar membaca atau bagaimana? Karakteristik lingkungan. Berapa?
lingkungan sekolah yang mengembangkan gemar membaca. Bagaimana nanti Bu Nasmi karakteristik lingkungan yang akan dikembangkan? Karakteristik. Itu kapan karakteristik lingkungannya itu di apa lingkungan sekolah yang membiasakan gemar membaca Gemar membaca ya, peserta didik gemar membaca. Sebenarnya itu yang literasi dan numerasi, peserta didik bisa menelaah apa yang dia baca, terus setelah dia baca apa yang dia dapatkan. Selama ini tuh disuruh siswata baca, tapi tidak pernah kita beri kesempatan apa yang dia dapatkan setelah dia baca, pengalaman baik apa setelah membaca, itu yang tidak diberi kesempatan. Makanya di ini tuh ada voice, ada kita beri kepada siswata untuk kesempatan mengeluarkan ide, gagasan. Setelah itu diberi kesempatan menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi center student. Ya memang kadang itu dilupa kayak merefleksi. Kalau selesai mengajar ya sudah, Assalamualaikum. Padahal itu bisa ditanya gimana perasaan apa yang didapat pada pembelajaran hari ini. Kira-kira apa kesimpulannya, itu kan biasa dilupa kalau mengajar. Iya, itu yang terkadang memang tidak kita lakukan kalau terakhir pembelajaran. Tidak konsisten kita dengan itu. Pasti pernah kita lakukan, cuma tidak konsisten bilang dilakukan setiap hari pada saat masuk mengajar. Itu kan biasanya kalau masuk mengajar tuh pertama itu kita kasih kesempatan dulu anak-anak membaca 10 menit. Tapi setelah membaca berlalu langsung memulai pembelajaran, tidak ditanya dulu apa yang kalian sudah baca, apa manfaatnya setelah kalian membaca. Tidak, misalnya biasa kalau begitu terkadang tidak kusuruh refleksi apa yang dia baca itu tadi, langsung bilang oke, kita mulai pembelajaran. Ya. Di sini di mau Gak bagus jaringan tak, Bu Nas? Kepemimpinan murid ada 7. Yang pertama, pola pikir positif. Suaraku jangan lobet. Kedengaran ke suara tak? Oh, tunggu. Putus-putus biar saya jaringan. Kedengaran suaraku? Iya. Kedengaran? Ya, bagus Mi. Kedengaran suaraku? Iya, Bu. Iyo, lobet kapan juga itu ku headset sehari kak di luar toh. Suaraku. Dede.
Apanya lagi nih Bu ditentukan? Suara atap Bu, tidak kedengaran. Kalau saya Bu Fitra tuh yang pertama itu rencana program tadi tuh. Rencana program itu terdiri dari apa jenis programnya, itu tadi kokurikuler. Kemudian nama programnya, literasi dan numerasi. Tapi ini yang kita belum tahu ini. Apa singkatannya kira-kira? Kalau misalkan belum pakai rukol sesi 2 besok, berarti masih banyak waktu untuk mencari apa nama programnya yang bagus Bu, yang kayak kalau baru disebut namanya, kayak penasaran, apa itu program apa itu? Iya, kayak misalnya saya program di anuku tuh jurusanku ada program anuku Galeri Garudaya, tapi tidak bilang ki Galeri Garudaya, tapi GAGA. Apa itu GAGA? Galeri Garudaya. Iya Bu. Jadi biasa teman-teman tuh kan itu tulisan GAGA, saya pakai huruf lontara GAGA. Dia bilang teman apa itu GAGA? Program apa di jurusan itu GAGA? GAGA itu Galeri Garudaya. Tapi mau belanja di Galeri Garudaya GAGA. Ya begitulah maksudku Bu, dikasih ke program yang kayak baru dilihat namanya, apa itu, bikin penasaran. Apa itu GAGA di busana? GAGA itu Galeri Garudaya. Jadi hasil-hasil karyanya murid bisa dijual. Iya, dijual di situ. Jadi biasa saya terkadang kalau teman-teman, apa itu GAGA? Selang Galeri Garudaya, ke situ banyak itu dijual di situ barang-barang murah-murah. Iya Bu, itu yang aku maksud. Apa kira-kira apa lagi namanya? Jenis nama program. Iya, nama program yang menarik supaya kayak keren nih orang kalau ikuti program ini, bagus kalau masuk di program ini. Tadi kapan kita lagi pertemuan? Itu aku tahu Bu, karena di LMS itu hari Senin. Di LMS hari Senin. Rukul kedua.
Iya. Be, akhirnya kita berada di rukun terakhir, Be, kalau sesi 2. Iya, Di. Oh, berarti Iya. ini terakhir rukolnya. Besok Iya. akhir Senin. Iya, ini terakhir, Kalau Di. yang sesi 2, Bu. Iya, kita yang terakhir tuh. Padahal tuh, Bu, waktu masih apa lagi namanya? Yang modul 1.3 aku hitung itu, oh, rukol 1.4 sampai 3, oh, masih ada 7 dikali 2 40 rukol. Ternyata sisa 1. Sisa 1. Tapi tugasnya masih banyak. Masih ada yang ketinggalan. Saya belum cukup perhatikan itu. Siapa tahu ada surat cintaku juga. Nanti, kalau sudah ini, Bu, rukol saya baru kukerjakan semua yang tertinggal, yang kayak soal-soal masih ada yang belum kukerja. Iya, itu yang saya bilang. Tapi kalau yang apa? Bu Nasmi, tidak didengar suara tak bicara itu Bu Nasmi atau bagaimana ya? Sengaja kapan? Halo. Gitu, Min. Jadi nanti itu yang akan kita buat itu nanti tugas tak itu tadi di kalau saya ya ada tujuan pembelajaran, terus rencana program tak itu kokurikuler, kemudian jenis programnya kokurikuler, nama programnya literasi dan numerasi, kemudian karakteristik lingkungan yang dikembangkan. Nanti ada itu di situ apa-apa saja. Tadi sudah kita jelaskan tuh bahwa literasi itu bukan cuma membaca. Iya. Ya, itu karakteristik yang dikembangkan. Ya, cuma kita harus tahu apa makna dari apa yang kita baca, apa yang kita dapat. Tahu, Bu, itu ya maksudnya benar. Kemudian setelah karakteristik lingkungan yang dikembangkan, kemudian bagaimana itu program kita jalankan. Setelah kita menjalankan bagaimana program kita jalankan, dibuat jadwalnya. Kalau sudah dibuat jadwalnya, pasti akan ada pertanyaan itu di bawah-bawahnya alasan pemilihan daripada jenis nama program yang kita buat. Kira-kira apa saja. Mau mikir kapan di sini? Baku tanya kira-kira kalau menurut Ibu Nasmi apa alasan tak pemilihan judul ini? Tadi Ibu Fitra sudah menjelaskan bahwa kenapa literasi dan numerasi diangkat karena melihat ada beberapa peserta didik yang membutuhkan pembimbingan literasi khusus. Literasi bukan hanya membacanya tapi mengerti membaca soal juga. Misalnya saya, kenapa saya mau numerasi? Karena di pembelajaran saya di SMK, khususnya materi pembelajaran pembuatan pola, itu siswa membutuhkan itu pembimbingan bagaimana cara menghitung yang cepat. Mereka tidak selalu mengiming-iming ada di HP, tapi ketika mereka ujian setengah mati karena HP dikumpul kalau ujian. Iya, betul. Iya. Jadi selalu saya bilang sama siswa, Bu, kalau bilang kalau kita andalkan kalkulator isi sama kayak nanti kalau ujian. Pernah kita ujian bisa bawa HP? Iya, itu nih. Iya, nah, jadi kalau itu nih semua tadi ada alasan pemilihan. Terakhir kita buat strateginya. Strategi apa kira-kira yang harus kita jalankan? Setelah ini semua kita lakukan. Iya. Itu yang terkadang saya terus terang itu untuk membuat strategi di suatu kegiatan itu terkadang agak bingung, Kak, karena bukan cuma kita di dalamnya, kita berkolaborasi dengan beberapa guru sehingga terkadang terbentur dengan waktu dan lain sebagainya. Iya.
Ini Ji pelaksananya di Bu. Oh, berarti kita berkolaborasi dengan guru matematika dan guru bahasa Indonesia di Bu. Iya, harus kayak kolaborasi begitu. Itu yang terkadang untuk membuat strateginya itu harus betul-betul strateginya bagus karena dua mapel yang bergabung di dalamnya. Tapi ini yang saya tanyakan, apakah semua kuliah ada itu toh, ada juga itu kolaborasinya toh. Itu kalau bentuk kolaborasinya nanti bisa murid sebagai pengelolanya, guru sebagai pembimbingnya, orang tua bisa juga dilibatkan. Iya, paling sebenarnya itu orang tua paling mendukung Bu, karena kita apa jika kalau di sekolah berapa palingan itu belajar beberapa menit tapi kan full banyak di rumah. Iya, jadi nanti bentuk kolaborasinya ada 3 toh, murid, guru, dan orang tua. Iya. Itu nanti bentuk strateginya ada dalam bentuk voice di pilihan. Apanya itu Bu? Itu strategi yang akan kita buat nanti. Itu nanti di tugas ada strategi. Di dalam strategi itu ada namanya mendorong siswa untuk bersuara, mendorong siswa untuk pilihan, dan kepemilikan. Dan 3, ada itu 3 Bu. Yang suara, pilihan, dan kepemilikan itu strategi yang akan kita tetapkan. Misalnya suara. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan belum masuk Ibu Arfi. Misalnya tuh tadi strategi itu Bocor ke suaranya room 2. Itu tadi Bu Nasmeta, strategi nanti yang kita buat itu kita berdasarkan itu tadi yang suara, kemudian pilihan dan kepemilikan. Jadi misalnya karena kita mengangkat literasi dan numerasi, misalnya di suara, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk membaca ataukah menyimak atau apa tuh. Berarti kayak aneh ini Bu, namanya program kayak kursus bagaimana tadi? Apa itu istilahnya dia bukan di kursus. Kalau apa dulu itu kalau istilah kalau di SMK, kalau kursus bukan di kapan kursus, kayak jam tambahan atau bagaimana? Iya ada itu biasa Bu Fitra di sekolah kalau mau ujian disuruh anak-anak datang sore hari belajar tuh apa kita istilahkan di sekolah kalau begitu. Apa sih lagi namanya? Lupa tuh. Ada itu kalau mau ujian anak-anak tuh. Iya, Pak. Lupain. Apa sih namanya? Les mau kapan? Kalau kursus membayar ke orang. Kalau les tidak. Tapi itu buku dilakukan hari apa, Bu? Sabtu. Kan sekarang kurikulum merdeka itu rata-rata sekolah tidak belajar di Sabtu. Jadi gunakan hari Sabtu itu untuk itu belajar tambahan itu. Oke. Ya kan ceritanya itu di program gitu di hari Sabtu
kegiatan kegiatan ekstrakurikuler tuh masing-masing nih ada anak-anak ambil misalnya pramuka, ada di Palamera, ada tuh di literasi dan numerasi. Itu mi tadi perlu Ki membuat jadwal. Jangan sampai berbenturan di kegiatannya anak-anak antara kegiatan kokurikuler dengan kegiatan ekstrakurikulernya. Jadi harus Ki buat Ki jadwalnya. Masalahnya sekarang busuk berbenturan kini dengan kegiatan. Mana mi P5 hari Jumat, mana mi Jumat ibadah hari Jumat, mana mi kombel, mana mi tes. Ini mungkin mengajar atau mungkin bikin program. Sakit kepala ini peserta ini Nabila Weli berterus nih bu guruku. Itu ibu bilang di sini tuh harus menentukan jadwalnya kapan, jangan sampai. Iya, boleh ditentukan. Mungkin kalau minggu pertama Rabu sehat, minggu kedua literasi dan numerasi, minggu ketiga Rabu sehat lagi, minggu keempat literasi dan numerasi. Begitu saja bervariasi. Tidak berbenturan hari Jumat itu kan Jumat ibadah, tambah kombel, tambah P5 lagi. Iya, banyak sekali kegiatannya anak dong. Kalau saya maksudnya enggak bisa ambil hari Sabtu. Maksudnya kan hari kalau Sabtu itu eskul. Di sekolahku saya itu eskul sampai jam 12. Iya, eskul. Jadi maunya tapi kan tidak semuanya dia ekskul, Bu. Masalahnya tuh Sabtu bukan cuma siswa mau libur, nah gurunya juga mau libur. Mungkin juga berkumpul sama keluarga atas sayang. Jangan cuma memikirkan satu hari, pikirkan juga ke depannya. Mau kasih family time aja Sabtu. Tapi kalau misalkan hari Senin sampai Jumat yang kita ambil, berarti ada mata pelajaran yang berkorban, Bu. Tidak dimasuki kayak Rabu sehat. Ada yang berkorban. 1 jam pertama itu di hari Jumat pukul 7.30 sampai pukul 8.00 Rabu sehat olahraga berkorban di jam pertama. Jadi nanti orang belajar di jam kedua. Jadi setiap minggu itu dia berkorban bukan dia setiap minggu pasti. Hari Jumat. Jadi kapan belajarnya anak jam pertama. Terus kalau misalkan 7.30 sampai jam 8.00. Apakah efektif ini, Bu? Oke lah kalau misalkan literasi membaca setengah jam, tapi kalau yang numerasi kabar pakai bilang assalamualaikum ya, Bu. Itu mungkin toh bergantian nih antara Rabu sehat, literasi minggu kedua, terus numerasi minggu. Sebenarnya memang kalau di satu program memang harus memang berkolaborasi dengan guru mapel lain toh, karena ceritanya di kejuruan butuh juga perkalian, matematika juga butuh perkalian. Jadi bukan cuma di program saja dilakukan itu perhitungan, tapi di kelasnya produktif kan banyak, mata pelajarannya produktif toh busuk mah banyak. Boleh juga disisipkan di situ numerasi, literasi. Begitu, sama juga dengan profil pelajar Pancasila. Kalau mau semua disatukan di program tidak cukup dengan sistem blok di pembelajaran. Kalau menurutku. Berarti kita ambil di hari Jumat, Bu, di jam pertama? Boleh, karena kan hari Jumat itu saya Jumat ibadah, Jumat di minggu pertama, Jumat ibadah, salat duha toh. Jumat minggu kedua kerja bakti. Boleh juga di Jumat minggu ketiga literasi dan numerasi, karena semua itu program butuh juga sekolah tak sehat, jadi kerja bakti rame-rame, karena kalau tidak kerja bakti rame-rame tidak kelihatan bersihnya lagi sekolah. Ya, kalau literasi numerasi berarti minggu ketiga apakah digabung Ibu atau literasi saja dulu nanti minggu depan numerasi? Kalau saya tuh mungkin diselang-seling kan di jam pertama kan programnya Pak Gubernur kan literasi Al-Quran, mungkin di Senin upacara
literasi, mengaji dulu toh sebentar anak-anak 10 menit. Selasa literasi lagi, Rabu numerasi lagi, begitu. Mungkin tergantung nih dari guru mata pelajarannya setiap masuk. Karena kalau di sekolah kalau di sekolah hari Jumat sampai jam berapa, Ki? Saya hari Jam Jumat itu 11.25. sampai pukul 3, cuma kalau ada kegiatan kombel, anak-anak dipulangkan pukul 11, kegiatan kombel lagi Ya. setelah Jumat sampai jam 5 Biasa juga sore. saya seperti Karena kan itu. harus ada kombel. Hari Jumat di sekolah itu toh hari Jumat, kalau sudah misalnya Jumat tidak belajar anak-anak, tidak belajar Bu Fitra normatif sampai jam lagi. berapa Kalau ini, sudah Bu Fit? misalnya Jumat. Bu Fit sampai jam Ini berapa, Bu, Bu Fit, yang di aku rumput tahu. ke bawah kan dulu Tidak. sebentar sekali, nah. Iya. Disuruh tonjok itu keluar. Iya, anu begini sayur belum pas sholat dia 2000 baru yang ganti-gantian. Jadi itu saja intinya ini pembicaraan tak ini di ruang diskusi kelompok itu tadi toh intinya. Tinggal nanti dicari nih apa-apa nanti isinya. Iya, Bu. Yang tadi pertama tujuan pembelajaran, yang kedua rencana program. Rencana program itu di dalamnya ada 2, jenis program dan nama program. Setelah itu karakteristik lingkungan yang akan dikembangkan. Setelah itu bagaimana program akan dijalankan, membuat jadwal kegiatannya. Kemudian akan ada alasan pemilihan rencana program. Kemudian strateginya itu yang berdasarkan di modul ada 3. Suara, pilihan, dan kepemilikan. Sampai situ, Ci. Ada tadi juga harus dibahas bentuk kolaborasi. Jadi bentuk kolaborasinya itu tadi kita sudah bilang 3, murid, guru, dan orang tua. Nanti tinggal dikata-katai bagaimana kalau murid, guru, dan orang tua. Itu saja akan dibahas. Kalau kita menurut ada kita mau tambah lagi selain yang itu pembahasannya tadi. Cukup nih Bu, tidak ada yang sisa. Mungkin nama program namanya Bu. Iya, tinggal mencari kira-kira apa nama programnya yang menarik di Lino. Berapa ini? Jam 5 lewat, Bu Fitra. Saya tidak sholat kahayat, Kak. Oh, saya sholat. Ada Ibu Nasri baru Bu sholat. Iya. Ada kuliah ini contohnya orang membuat jadwal toh. Iya, Bu. Jadwal kegiatan. Minggu pertama kelas 1. Minggu kedua kelas 2 sampai kelas 1 sampai kelas 6. Ini dia bahas contohnya orang. Apakah ini buat dia? Mading. Tapi memang si mading tahu Bu sekarang tidak terlalu aktif anak-anak menempelkan mading. Iya, ini tuh dia tuh mading dia buat nih. Jadi waktunya dia buat mading itu
dia jadwal kita siapa-siapa yang harus menempel mading. Iya. Memang sih Bu, saya juga di sekolah itu mading kayak tidak terlalu aktif di sekolah. Iya, ini tuh dia bilang di sini. Jadi bagaimana program dijalankan? Dia bilang, saya membuat jadwal program di minggu pertama itu yang membuat mading kelas 1 sampai kelas 6. Minggu kedua yang membuat mading kelas 2 sampai kelas 5. Terus ada juga dia buat pengurus madingnya. Jadi ceritanya tidak semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang membuat tulisan itu diterima. Diseleksi sama kakak kelasnya dulu. Setelah diseleksi baru mereka tempel. Jadi semua mempunyai kesempatan untuk menulis. Jadi sambil menulis, karena kan kalau orang menulis itu banyak membaca, beda. Iya. Jadi kan menulis biasa saya saja Bu, kalau mau ke apa lagi namanya, mau ke mengajar, nah menulis Kak dulu. Nggak, kalau misalkan kan materi kurangkum dulu dari buku, dari YouTube, dari Google, baru kurangkum dikutulis. Jadi sambil menulis, sambil belajar tam aku baca tam, oh ini artinya. Tapi kalau misalkan dari YouTube juga screen atau di Google ku screen baru ku baca, tidak bisa Kak mengajar. Tapi kalau ku tulis dulu, oh ku ingat kita yang ku tulis ini begitu. Iya. Banyak. Jadi kalau banyak menulis ya banyak membaca, ya betul kita. Iya, itu juga dia bilang di sini ini dengan membuat mading itu membiasakan anak-anak membaca. Jadi semua anak-anak dikasih kesempatan menulis, tapi nanti tulisannya itu diseleksi. Itu juga bagus programnya untuk literasi. Jadi dalam kegiatan literasi itu jangan bilang cuma membaca buku atau apa, kan biasa saya saja Bu udah suka membaca buku kayak apalagi dan novel. Karena banyak tulisannya ke bawah tuh Bu, tidak ada gambar-gambarnya. Jadi bagus itu kalau cara menulisnya ya bisa dibuat kayak bentuk yang untuk ditempelkan ke mading. Jadi apa yang dia tulis bisa diseleksi dulu baru ditempelkan di mading. Bisa kan gitu Bu dalam program literasi. Jadi jangan pakai bilang membaca tapi menulis baru dibaca. Nah, bisa juga itu kalau yang seperti itu tidak berbenturan, itu seperti yang dibilang tadi Ibu Nasmi, karena tidak butuh waktu untuk ketemu langsung anak-anak. Kita hanya menugaskan, memberikan bimbingan bahwa begini caranya menulis sebuah tulisan untuk ditempel di mading. Itu nanti jadwal menempel di madingnya yang bisa kita beri jadwal supaya bilang hari Senin tugasnya kelas ini yang menempel, minggu pertama minggu kedua kelas 2 lagi, ayo. Begitu, tapi semua jadi tidak perlu waktu untuk bertemu siswa, penjadwalan begitu sebenarnya. Iya, cocok itu Bu kalau dalam bentuk literasinya dalam bentuk menulis kemudian dibaca tuh anunya. Iya. Bisa juga benar begitu. Jadi kegiatan literasinya bukan cuma membaca pelajaran, tapi membaca apa yang telah dia tulis, tahu? Nah, misalnya itu nanti siswa atau kan ceritanya tidak ada yang terlalu tidak tahu membaca, pintar mengija. Jadi dengan cara dikasih tugas membuat tulisan, mungkin dia suka tulisan yang bergambar, akhirnya dia bersemangat untuk membaca. Kayak anuku selet itu kemana kan kota, kalau dia belajar membaca tanpa gambar tidak suka ki, tapi kalau dia belajar membaca ada gambarnya semangat ki. Tapi biasa juga jadi ada memang itu anak-anak karakternya berbeda-beda gitu. Ada yang suka tulisannya yang bermacam-macam gambar berwarna-warni, tapi kalau polos ki malasnya itu baca. Jadi itu mana kan waktu belajar membaca dibelikan buku berwarna-warni.
tulisannya. Ibu warna orange ki, bapak warna merah. Oh semuanya kita baca kalau berwarna-warni. Cocok itu Bu. Kegiatan literasinya dibentuk seperti itu Mi. Jadi siapa tulisannya yang paling bagus ditempelkan di mading toh? Iya. 10 terbaik ditempelkan di mading. Iya, tapi dijadwal ki supaya ada terus tulisan, harus ki dijadwal. Kelas 1, kelas 2 dijadwal ki. Misalnya kita banyak di kelas tak, banyak orang tuh berapa siswa ki di kelas tak. Baik itu kalau 30 siswa, semua 30 siswa suruh bikin tulisan. Pasti banyak. Iya, cocok itu. Sakit kepala aku nih, Mbak. Apa jika kita minum? Benekol. Oh iya, itu juga saya pertolongan pertama. Iya, Ibu Nasri saya labu siang juga, labu siang juga saya sering bikin jus labu siang. Karena suka saya minum jus, Bu. Bu Petra selesai? Iya Bu, ini ada tambahan tadi Bu. Sambil cerita-cerita sama Ibu Sukma, ternyata ada inspirasi baru. Jadi dalam bentuk literasinya ini Bu, yang kita buat, ya kan kalau membaca, maksudnya bentuk literasi ya Bu, literasi. Jadi caranya Bu, dijadwalkan literasinya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kemudian dalam bentuk menulis. Jadi apa yang mereka tulis, hasil karyanya dia baca. Kemudian yang paling terbaik pada hari itu 10 terbaik ditempel di mading. Jadi yang pertama yang dinilai menulisnya, literasinya sama kreatifnya siswa. Karena pasti harus cantik Bu penampilannya. Tiap hari? Dijadwalkan Bu setiap minggu. Oh iya, kalau setiap minggu boleh lah, kalau tiap hari bosan. Kan itu juga Bu tidak menyita waktu banyak juga, karena misalkan saya masuk di jam pertama yang jurusan matematika, pasti bisa diam juga kalau tulisannya anak-anak yang mau dibaca. Betul, Bah. Kan kalau misalkan kayak diajar kayak disuruh membaca saja kan pasti bosan ya, jadi mending dijadwalkan, disuruh misalkan kayak disampaikan bilang ya hari minggu ini kelas 10, berarti dia siapkan memang itu 1 minggu tulisannya yang mau dia baca, baru yang paling kreatif ditempelkan di mading sebagai apresiasinya toh Bu. Iya. Cuma numerasinya apakah per kelas? Nanti kalau misalnya jadwal numerasi, apakah per kelas atau setiap yang masuk, gurunya yang masuk Bu? Karena kalau matematika mungkin ada misalkan kayak teman di sekolah Bu, ada guru bahasa Inggris tidak kayak Nabila buntu otaknya kalau matematika Bu. Jadi apakah ini jadwalnya numerasi digabungkan satu, bagaimana Kak Bu cara programnya, kasih jalannya ini program numerasi? Iya dia sebenarnya sih itu literasi dan numerasi kayak pemahaman analisisnya itu siswa atau apa dia paham apa yang dia baca, terus itu juga hitungannya kayak seperti soal-soal asesmen begitu, kemampuan peserta 2 menit 2 detik dia sudah paham, oh ini yang dibicarakan
begitu kan sekarang itu anak-anak lambat ceritanya, paham ki dengan teksnya begitu. Sama juga hitungan. Mengerti, Bu. Kalau numerasi mungkin bisa kalau jadwalnya numerasi bisa dikasih soal atau Bu, apakah Iya, dalam kasih bentuk soal kuisis boleh lewat kuisis, iya. Tapi itu ada kelemahannya baru juga kuisis karena ada kunci jawabannya. iya. Kelemahannya kuliah kuisis toh. Ya, jadi kalau misalkan tapi kan dasar-dasar gini yang mau ditanyakan, yang disampaikan tuh Bu, yang di soalnya jadi asesmen. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan setelah kuisis baru dikasih cara cepatnya menjawab soal. kasih tips. Iya. Trik toh Bu. Tapi ini yang kutanyakan, apakah setiap guru berhak memberikan triknya ataukah khusus guru matematika saja Bu? Enggak. Semua mapel itu karena peningkatan itu literasi dan numerasi untuk semua mapel. Karena supaya dia paham semua mata pelajaran. Berarti setelah kuisis langsung dikasih lihat cara menjawabnya, dikasih triknya toh Bu? Iya. Iya, saya juga pernah mendengarkan itu dari bahwa kalau numerasi dan literasi itu hanya dilakukan oleh bidang studinya kesulitan Jadi supaya bisa itu berjalan dengan baik, guru. Kayak materinya Bu Sukma tentang busana, harus dulu siswanya membaca apa itu pengertian busana, seperti apa itu busana. Itu kan bagian dari peningkatan literasi peserta didik. Membaca dulu, itu saya sepakat dengan alur Merdeka ini, mulai diri kita membaca dulu. Sudah itu eksplorasi konsep. Setelah kita membaca, kita bisa melahirkan eksplorasi konsep, baru masuk ke ruang kolaborasi. Jadi kita tanya peserta didik apa yang dia dapatkan setelah membaca. Setelah itu demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, baru masuk lagi aksi nyata. Aksi nyatanya itu pada saat dia menggunakan literasi itu sesungguhnya tanpa disuruh lagi bilang membaca kok tidak, dia sendiri yang sudah tanpa disuruh sadar bahwa harus ini membaca begitu. Penanaman seperti itu yang diinginkan. Iya, bisa juga Bu. Ini alurnya Merdeka bisa diaplikasikan di kelas. Jadi dikasih dulu bahan ajar, minggu depan ditanya apa yang sudah dipelajari. Cuman persoalannya itu kolaborasinya sama teman-teman yang agak sulit untuk melakukan alur Merdeka di semua teman. Juga Bu, anak-anak palingan dalam satu kelas itu ada beberapa pasti yang lakukan, tidak efektif. Itu kan rajin. Itu bentuk kesulitan saya sebenarnya itu untuk menerapkan apa yang sudah kita dapatkan masih agak sulit kita terapkan di teman-teman. Semoga berjalannya waktu. Oh iya. Cepat mungkin dulu sholat mungkin. Oh jam berapa orang kembali ini? Nah jam berapa ini? 5:30 nih. Belum pi.
Itu blackness itu anu. Kecerahan. Jadi di rumah kini Bu. Bu Nasmi suara tak? Oh, enggak kedengaran? Putus-putus kita, Dek. Oh, kapan lobet Tommy anu ku HP ku. Lobet-lobet semua Mi. Ya, bagus, Mi. Jadi tadi itu Bu Nasmi waktu tas sholat toh yang sempat saya bicarakan sama Ibu Fitra itu nanti mungkin rangkuman yang akan kita tulis di kerja kelompok tak ini itu tadi toh pertama tujuan pembelajarannya, kemudian rencana programnya itu adalah jenis programnya kokurikuler, nama programnya literasi dan numerasi. Kemudian karakteristik lingkungan yang dikembangkan. Itu nih tadi yang ada siswa dikasih peserta didik diberi kesempatan untuk membaca, setelah membaca menulis. Iya. Kemudian ada alasan bagaimana kenapa program itu yang kita angkat. Nanti sama-sama kita membuat alasan kira-kira apa. Bagaimana alasannya membuat program tersebut, kemudian jadwal kegiatannya, terus lingkungan yang mendukung, terus kolaborasi siapa saja yang berkolaborasi di dalamnya. Waktu kasih pindah jadwal tak?
Ternyata mahasiswanya lupa tanya. Tahu, jadi bertanya tadi semua. Tidak, Ji. Ada juga tadi bertanya saya lagi, Ibu Sarifah. Tadi juga tanya. Assalamualaikum. Tahu jika bilang tadi tidak bisa. Sudah, Bu. Ini. Ada lagi minggu depan. Laptop cabang. Ulpi kembali. Jadi kita lanjut dulu kalau cerita-cerita tentang numerasi. Itu teman guru matematika di sekolah. Kan terkadang saya bincang-bincang sama teman itu yang matematika. Bilang, Pak, kira-kira apa itu yang harus dijalankan supaya itu anak-anak berminat untuk belajar membagi-membagi. Tekniknya seperti apa kira-kira? Cara bersusun, Ibu. Iya, itu saya terkadang kalau sudah mengajar pola, Bu, itu pusing sekali kepalaku karena anak-anak tidak bisa sekali biar bagi-bagi 4, bagi-bagi 2. Padahal kami itu kalau membuat pola kan ada rumus. Tapi itu tahu apakah dalam bentuk puluhan, ratusan? Enggak, Ji, puluhan, Ji, karena kan lingkar badan itu paling besar itu lingkar badan. Baik, Ibu Fitra Stari, Bu Patuna, Ibu Nasmi Ayu, apakah sudah selesai? Siap.
Kalau begitu Dasarnya yang kembali ke kurang. Menlu. Terima kasih. Kalau yang tahu Ya, makasih Pak. ajaran perkalian. Mm-mm. Kalau tahu perkalian, nanti ini versinya. Iya. Kalau puluhan Ibu gampang sih Bu, bonus Sukma. Kalau saya di Ini grup